I get tea for people and Chaiwala. A chaiwala! Oke, halo semuanya. Di video kali ini, gue bakal menceritakan sebuah film dengan genre drama, dengan konsep yang cukup unik nih teman-teman. Film ini berjalan dalam dua alur maju dan mundur, yang mengisahkan tentang seorang anak pinggiran dengan masa lalu suram, berjuang memenangkan sebuah kuis, Who Wants to be a Millionaire? Tapi ternyata, bukan uanglah tujuan utama dari anak ini, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Well, ini adalah sebuah film berjudul Slumdog Millionaire. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang tengah diinterogasi oleh polisi setempat. Pemuda itu bernama Jamal. Diketahui bahwa interogasi ini berawal dari laporan seorang host yang mencurigai kalau Jamal telah melakukan kecurangan saat bermain. Meskipun telah disiksa agar mengaku, Jamal tetap menolak tuduhan itu. Sebelumnya, kita akan kembali dulu ke sesi permainan. Di sini terlihat jelas bahwa host telah mengintimidasi Jamal sejak awal permainan dimulai. Secara halus, dia menertawakan pekerjaan Jamal yang hanya pelayan kantor, namun bercita-cita menjadi miliuner. Melalui kantor polisi, Jamal diminta menceritakan bagaimana dia bisa mendapat jawaban dari kuis itu. Karena secara background, Jamal sangat jauh dari pendidikan. Sedikit latar belakang tentang Jamal. Kampung kumuh tempatnya berdiri di tanah ilegal. Kejar-kejaran dengan petugas sudah menjadi hal yang lumrah. Namun Jamal dan Salim, kakaknya, tetap menikmati masa kecil mereka. Kembali ke kantor polisi. Melalui televisi, tayangan permainan diputar ulang. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah tentang seorang artis terkenal pada era 1973. Menjawab pertanyaan ini membuat Jamal mengingat masa kecilnya. Hari itu, semua warga kampung menunggu kedatangan seorang artis. Jamal yang sedang buang air besar dikerjai oleh Salim yang menguncinya dari luar agar gak bisa ikut. Satu-satunya cara agar Jamal bisa keluar hanya dengan terjun melewati tumpukan kotoran di bawahnya. Dan ternyata Jamal melakukannya. Jamal akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan artis terkenal yang ternyata bernama Amitabh Bachchan. Sialnya, Salim yang kesal malah menjual tanda tangan itu ke orang lain. Tapi, pengalaman berkesan ini justru membuat Jamal berhasil menjawab pertanyaan pertamanya dan memenangkan Rp200.000. Tentu aja, jawaban seperti ini nggak langsung meyakinkan polisi. Mereka lanjut ke pertanyaan kedua. Disinilah polisi mulai menemukan kejanggalan pertama. Jamal bisa menjawab banyak pertanyaan sulit, tapi justru nggak tahu jawaban untuk pertanyaan yang mudah. Bahkan anak kecil pun bisa menjawabnya. Hal ini bikin posisi Jamal semakin sulit. Pertanyaan ketiga adalah tentang agama. Dan ini adalah pertanyaan paling menyakitkan bagi Jamal. Dia bahkan berkata pada polisi, "Seandainya aku nggak pernah tahu jawaban itu." Karena saat kerusuhan agama terjadi, kelompok mayoritas menyerang pemukiman Muslim. Ibunya tewas di depan matanya sendiri. Dalam pelarian, Jamal melihat Dewa Rama dengan mata kepalanya. Ia masih ingat jelas, dewa itu memegang busur panah di tangannya. Ingatan itu, yang begitu menyakitkan, justru menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan ketiga dan membuatnya memenangkan Rp3 juta di malam itu. Melanjutkan dari tragedi itu, desa tempat Jamal dan keluarganya tinggal sudah dibakar habis. Gak ada lagi keluarga, gak ada tempat tinggal, dan semua teman-teman pun hilang entah kemana. Di tengah derasnya hujan malam itu, seorang gadis kecil yang mengikuti mereka dari kejauhan. Salim menolak, tapi Jamal justru mengizinkannya ikut. Dan inilah kali pertama Jamal bertemu dengan Latika. Gadis yang kelak menjadi cinta sejatinya dipertemukan oleh nasib yang sama. Kembali ke permainan. Pertanyaan keempat muncul tentang pencipta salah satu lagu terkenal di India. Sekali lagi, Jamal dibawa kembali ke masa lalunya. Hari itu, Jamal dan Salim didatangi oleh sekelompok orang yang menampung anak-anak terlantar.
Awalnya, tempat itu terlihat seperti surga. Ada makanan, tempat tidur, dan tawa anak-anak. Tapi semua berubah saat malam tiba. Pemimpin tempat itu, bernama Maman, mulai menyeleksi anak-anak satu persatu. Mereka diberi tugas, ada yang ngamen, ada yang disuruh ngemis. Dan malam itu, Jamal sadar, surga yang mereka datangi ternyata bukan tempat penyelamatan, melainkan perangkap bagi anak-anak miskin yang tak punya siapa-siapa. Tapi cara yang digunakan cukup kejam nih teman-teman. Beberapa dari anak-anak itu dipaksa membawa bayi saat mengemis. Ada juga yang matanya sengaja dibutakan menggunakan cairan panas. Salim yang sadar langsung bereaksi. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan cairan keras ke arah mereka dan menarik tangan adiknya untuk kabur. Singkat cerita, Jamal dan Salim berhasil melarikan diri dan naik ke atas gerbong kereta yang sedang melaju. Tapi sayangnya, Latika tertinggal. Salim, entah kenapa, sengaja melepaskan tangannya. Ia meninggalkan Latika begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dalam perjalanan, Jamal menjelaskan bahwa Maman sebenarnya ingin membutakan Jamal dan menjadikannya pengamen jalanan demi uang. Dari pengalaman pahit inilah, Jamal belajar banyak tentang dunia gelap dan kerasnya kehidupan anak jalanan. Hal ini juga yang membuatnya berhasil menjawab pertanyaan dari kuis yang sedang dimainkan. "You're right," kata sang host. Dari momen itu, Jamal dan Salim mulai beradaptasi untuk bertahan hidup di jalanan. Tapi siang itu, nasib buruk menimpa lagi. Salim yang sedang mencuri makanan tertangkap tangan, dan mereka berdua didorong jatuh dari kereta yang sedang melaju cepat. Beberapa waktu pun berlalu. Perjalanan panjang membawa mereka sampai ke Taj Mahal. Di sana, mereka kembali beradaptasi dan menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Kini, mereka berdua menjadi tour guide bodong untuk para wisatawan asing. Mereka mengarang cerita sejarah seolah-olah benar-benar profesional. Semua dilakukan demi mendapatkan uang makan hari itu. Namun siang itu, giliran Jamal yang tetangga basah oleh petugas keamanan setempat. Mereka akhirnya harus kabur lagi, meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan berikutnya, Jamal kembali diliputi rasa rindu yang dalam pada Latika. Ia tak pernah berhenti mencarinya, menanyakan nama itu kepada setiap orang yang ia temui. Meski tentu saja, tak ada satupun yang mengenal siapa Latika. Hingga akhirnya, Jamal bertemu kembali dengan salah satu teman kecilnya, anak malang yang dulu pernah dibutakan matanya oleh Maman. Dengan hati penuh iba, Jamal memberikan selembar uang kepada anak itu. Hanya dengan menyentuh kertasnya, anak itu langsung tahu bahwa itu adalah uang $100 dengan gambar Benjamin Franklin di atasnya. Tanpa sadar, momen itu menjadi jawaban untuk pertanyaan kelima di acara kuis yang tengah dimainkan oleh Jamal. Ia memberitahu di mana Latika berada, nama samaran, alamat, dan tempat di mana gadis itu kini bekerja. Dengan semangat yang kembali menyala, Jamal dan Salim menelusuri setiap lorong gelap kawasan lokalisasi itu. Langkah mereka cepat, penuh harap, namun juga takut. Satu persatu kamar mereka periksa. Hingga akhirnya, di tengah keramaian dan musik yang bising, mereka menemukan Latika. Gadis itu sedang menari. Sekilas senyum muncul di wajah mereka. Senyum pertemuan kembali setelah sekian lama. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Maman muncul. Dengan sigap, Salim mengeluarkan pistol revolver dari balik bajunya dan mengarahkannya ke kepala Maman. Negosiasi singkat terjadi, tapi Salim tak lagi bisa menahan amarahnya. Satu tembakan memecah keheningan malam. Maman tewas di tempat. Salim dan Latika bergegas pergi. Sementara Jamal hanya berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Ironisnya, dari kejadian menegangkan itulah Jamal berhasil menjawab pertanyaan ke-6 di kuis tentang jenis senjata revolver.
Beberapa waktu setelah itu, mereka bertiga bersembunyi di sebuah hotel tua dan usang. Namun perlahan, sifat Salim berubah. Keberaniannya yang dulu melindungi kini berubah menjadi ambisi yang berbahaya. Dia mulai bekerja untuk Javed, seorang mafia besar yang dulu menjadi rival Mamesmon. Salim semakin tenggelam dalam dunia kekerasan, sementara Jamal tetap memegang harapan satu-satunya, Latika. Jamal menatap Latika setiap hari, seolah takut kehilangan. Baginya, gadis itu bukan sekadar kenangan, tapi takdir. Namun nasib kembali ke Jamal. Suatu malam, Salim datang dengan tatapan dingin dan memaksa Jamal untuk pergi. Ia tak ingin adiknya ikut dalam urusan kotor dunia mafianya. Ancaman itu nyata. Bahkan Salim bersumpah akan membunuh Jamal jika dia menolak. Demi keselamatan, semua Latika memohon dari Jamal untuk pergi. Air matanya jatuh, namun bibirnya tetap tersenyum. Ia tahu cinta mereka belum berakhir, hanya tertunda. Dengan berat hati, Jamal pun meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di tempat lain, inspektur polisi yang memeriksa Jamal mulai percaya pada ceritanya. Namun tetap muncul satu pertanyaan besar di benaknya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Tepatnya tak jauh dari usia Jamal yang sekarang. Saat itu Jamal bekerja sebagai pengantar makanan di sebuah perusahaan call center. Pekerjaan Jamal menerima panggilan dari seorang pelanggan asal Inggris. Percakapan yang tampak sepele ternyata menjadi petunjuk penting. Sebuah pengalaman yang tanpa sadar menjawab pertanyaan ketujuh di acara kuis Who Wants to Be a Millionaire. The phone balas, and now you're richer than they will ever be. Itu menjadi simbol perubahan nasib Jamal. Dari pengantar makanan biasa menjadi miliuner yang tak disangka-sangka. Masih di kantor yang sama, Jamal memanfaatkan kesempatan itu. Ia menggunakan akses ke database perusahaan mencari sesuatu yang selama ini ia rindukan. Keberadaan Salim dan Latika. Pertemuan itu tak seindah yang dibayangkan. Jamal memukul saudaranya dengan penuh emosi. Dendam masa lalu, pengkhianatan, dan luka yang belum sembuh, semuanya pecah di satu momen itu. Namun Salim tak melawan. Ia hanya diam, menerima, dan mengaku bersalah. Dengan nada lirih, ia bahkan menerima saat Jamal berkata bahwa dirinya tak akan pernah memaafkan. Setelah suasana mereda, Salim mulai bercerita tentang hidupnya sekarang, tentang kota kumuh masa kecil mereka yang kini berubah menjadi gedung tinggi, dan tentang bagaimana Javed, sang mafia besar, telah mengambil alih segalanya. Dengan nada setengah bangga, Salim berkata bahwa dirinya kini bekerja untuk Javed. Namun ekspresinya berubah ketika mendengar satu hal, bahwa Jamal masih mencari Latika. Menurut pengakuan Salim, Latika kini telah pergi jauh. Ia terus diburu oleh orang-orang Maman yang ingin membalaskan dendam lama. Percakapan itu berhenti di sana. Salim hanya menghela napas, lalu menyerahkan kunci apartemennya kepada Jamal. Ia menyuruh adiknya itu untuk pergi dan beristirahat. Jamal merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dan dengan langkah pelan, Jamal memutuskan untuk mengikuti kemana Salim pergi malam itu. Dari kejauhan, Jamal melihat Latika yang sudah dewasa berada di dalam rumah itu. Terlatih beradaptasi dengan cepat, Jamal pun mengaku sebagai koki undangan kepada penjaga. Dari balik dinding itu, siluet Latika terlihat jelas menuju ke arahnya. Mereka segera berpelukan seakan merayakan pertemuan ini. Tak lama setelah itu, Javed pun pulang. Yes, itu adalah rumah mafia yang diceritakan oleh Salim. Javed meminta untuk segera dibuatkan sandwich. Keadaan di sini mulai menegangkan nih teman-teman. Ditambah lagi dengan keadaan tim olahraga kriketnya yang kalah di saat itu. Sambil berbisik, Jamal meminta Latika untuk ikut bersamanya dengan pengakuan kalau Salim akan membantu mereka. Latika jelas gak mempercayai Salim, karena selain kejadian kala itu, Salim juga pernah menjual Latika kepada Javed.
Meskipun Latika meminta Jamal untuk melupakannya, Jamal tetap optimis dan mengaku akan menunggunya di stasiun esok subuh. Kembali ke permainan, pertanyaan ke-8 ternyata berhubungan dengan olahraga kriket yang ditonton oleh Javed kala itu. Host kini mulai memberikan gertakan agar Jamal berhenti dan membawa pulang uang yang telah ia menangkan. Tapi Jamal menolak tawaran itu dengan tegas. Dia memilih untuk melanjutkan permainan yang sontak memancing tepuk tangan penonton. Scene pun kembali saat dimana Jamal menunggu Latika di stasiun. Di tengah keramaian stasiun pagi itu, Jamal akhirnya menemukan Latika. Tapi sayangnya, Salim bersama orang-orang Javed berhasil menarik Latika terlebih dahulu. Alhasil, Jamal pun kembali kehilangan Latika. Dan untuk kedua kalinya, Salim mengkhianati adiknya itu. Kembali ke permainan, suasana udah mulai menegangkan di sini teman-teman. Host pun udah mulai bermain. Dia memberikan jawaban palsu untuk menjebak Jamal pada pertanyaan berikutnya. Sialnya, Jamal mengaku benar-benar gak mengetahui tentang pertanyaan ke-9 ini. Alhasil, Jamal memilih bantuan 50-50 pada penonton. Kini tersisa 2 jawaban, antara jawaban B dan D. Tanpa keraguan, Jamal memilih D, yang artinya bertolak belakang dengan jawaban yang dibocorkan host sebelumnya. Dengan kepura-puraan, host mencoba mempengaruhi Jamal untuk mengubah jawabannya, tapi dia nggak berhasil. Singkat cerita, Jamal pun akhirnya memenangkan pertanyaan ke-9 itu. Well, durasi yang panjang membuat acara harus dilanjutkan pada hari esok. Ternyata, di belakang panggung, host telah menjebak Jamal dengan tuduhan kecurangan. Jamal akhirnya dibawa ke kantor polisi dan cerita flashback pun berakhir di momen ini. Kini, dalam waktu yang berjalan secara langsung atau real time, Jamal telah menjelaskan semuanya kepada polisi. Hingga sampai pada kesimpulan terakhir yang membuat polisi takjub. Bahwa tujuan Jamal mengikuti Who Wants to be Millionaire sebenarnya bukanlah untuk mencari uang, tapi agar Latika menonton dan segera menemukannya. Dari momen ini, Jamal dibebaskan dan dinyatakan bersih dari tuduhan kecurangan. Scene pun berganti ke sebuah bar, dipenuhi dengan rasa bersalah. Salim mendatangi dan meminta maaf kepada Latika. Salim juga meminta Latika untuk segera menemui Jamal. Dengan memberikan kunci mobilnya, ia meyakinkan Latika bahwa ia akan mengurus Javed dan semuanya akan baik-baik saja. Mengetahui pelarian Latika, Javed pun segera mendatangi Salim dengan 2 peluru yang ditembakkan ke dadanya, persis dan membuatnya mati di tempat. Namun pada akhirnya, Salim juga berakhir dengan hujan peluru yang membuatnya tewas di lokasi itu juga. Berpindah ke permainan, Jamal kembali mendapatkan pertanyaan di luar pengetahuannya. Pertanyaan ini sekaligus menjadi pertanyaan terakhir yang bernilai 4 miliar rupiah, atau Jamal akan pulang dengan tangan kosong. Jamal pun mengingat bahwa Salim pernah menyinggung soal 3 penembak jitu yang ditanyakan dalam pertanyaan itu. Akhirnya Jamal mengambil bantuan call friend dan memutuskan untuk menelpon saudaranya. Namun ternyata ponsel Salim sudah ia berikan kepada Latika. Halo? Latika yang mengangkat telepon itu mengaku tidak tahu jawabannya, tapi dengan nada penuh harapan. Mendengar suara itu, ekspresi Jamal seketika berubah. Host lalu membacakan pertanyaan terakhir dengan nada tegang. Siapa nama ketiga dari 3 penembak jitu yang terkenal dalam novel The Three Musketeers? Jamal menatap layar dengan wajah ragu. Ia benar-benar tidak tahu jawabannya. Namun entah kenapa, ia memilih menjawab Aramis.
keramaian, Jamal duduk menunggu dengan wajah penuh harap. Mereka saling menatap dari kejauhan, dan langkah mereka perlahan saling mendekat. Tanpa kata, hanya air mata dan senyuman. Jamal memegang wajah Latika dengan lembut. Luka di pipinya seakan tak berarti dibanding rasa rindu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Lalu mereka berciuman untuk pertama kalinya. Film pun tamat. Dari film ini, kita banyak belajar. Dari jalanan kumuh hingga panggung jutaan, Jamal membuktikan takdir selalu berpihak pada hati yang tulus. Kau tak perlu lahir kaya untuk jadi pemenang. Cukup percaya bahwa harapan bisa mengubah segalanya. Cinta bukan tentang waktu atau tempat, tapi tentang dua jiwa yang akhirnya saling menemukan. Hidup mungkin keras, tapi setiap luka punya makna. Dan setiap langkah kecil bisa menuntunmu pada keajaiban.